Baik hadirin, selanjutnya kita akan saksikan bersama program Sarasehan yang malam hari ini akan mengangkat tema seputar wilayah Pantura ya, dengan tema ancaman abrasi Pantura potensi tenggelam. Tentunya bersama dengan dipandu oleh moderator kita Bapak Fatur Rahman selaku pimpinan redaksi Radar Tegal. Baik, boleh tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Kami ucapkan selamat mengikuti program Sarasehan. Ancaman nyata kini membayangi kota Tegal dan sekitarnya. Penurunan muka tanah yang selama ini disebut-sebut sebagai biang kerok banjir rob di sejumlah wilayah pesisir tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Persoalan ini berpotensi makin memperparah kerentanan kawasan pesisir terhadap rob dan banjir yang makin meluas. Ada yang memprediksi dalam 10 tahun ke depan penurunan muka tanah di kota Tegal bisa mencapai 10 cm. Padahal saat ini saja elevasi tinggi rob sudah berkisar 25 cm dan angka tersebut belum memperhitungkan laju penurunan muka tanah. Kondisi itu tidak hanya dialami di kota Tegal. Pesisir pantai di Kabupaten Tegal, Brebes dan Pemalang pun terus tergerus. Karena itu, kondisi tersebut perlu segera diatasi dan diantisipasi. Jika tidak segera, ada kemungkinan elevasi rob bisa mencapai 50 cm dengan jangkauan wilayah terdampak hingga 1000 meter dari garis pantai. Abrasi mengancam wilayah Pantura Barat. Akankah Pantura berpotensi tenggelam? Seperti apa solusinya? Mari kita ikuti Sarasehan dalam rangka HUT ke-25 tahun Radar Tegal bersama sejumlah kepala daerah. Selamat mengikuti. Keluhan warga di sini, wilayah sini, karena banjir sekarang kan harian bukan bulanan ya, harian tiap hari banjir terus masuk ke rumah, masuk ke jalan. Jadi ibu-ibu yang mau ngantar anak sekolah itu mogok semua motornya, mau kemana-mana aja susah. Mintanya supaya pemerintah kota Tegal ini cepat tanggap, dikerjakanlah peninggalan jalan. Kalau dulu sih tahun yang dulu itu nggak kayak gini robnya. Kalau tahun ini 2 tahun ke sininya robnya setiap hari lebih parah berarti. Lebih parah, iya. Ya. Kayak gitu aja. Ya, mudah-mudahan pemerintah kota Tegal ini memperhatikan cepat digarap dan cepat dinaikkan jalannya, kayak gitu aja. Ya. Terima kasih. Masalahnya jalannya jadi berlubang dan masuk ke dalam rumah sehingga menyebabkan lalu lintasnya macet, mogok, motornya pada rusak dan perumahan barang-barangnya pada rusak parah, Pak. Harapannya Bu untuk pemerintah? Harapannya untuk pemerintah agar segera ditangani, bagaimana lah Pak ditanggulangi supaya tidak seperti ini lagi, Pak. Kami itu warga, Pak, tolong bantu kami, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pak Asisten Ekbang yang mewakili Gubernur, terima kasih atas kehadirannya. Kalau daerah-daerah mengenalnya itu calon kuat ketua KONI, kira-kira begitu Pak. Pak Wali Kota yang alhamdulillah sampai hari ini masih, meskipun baru pulang dari Semarang, tapi masih menyediakan waktunya dan tenaganya pada acara Sarasehan. Jajaran Forkompinda yang daerah-daerah lain hadir, Pak Ketua Dewan Kota Tegal, di tengah Ketua Dewan yang lain kunjungan kerja Pak. Alhamdulillah Ketua Dewan Kota Tegal masih mau membersamai acara Radar Tegal. Pak Sekda yang ikut bersama kita memberikan masukan soal kegiatan ini. Perwakilan dari Pemalang, terima kasih atas kehadirannya. Mohon izin Pak Jarwo, sebenarnya kita kemarin mencoba mengundang Kepala Badan Otorita Pengelola
Pantura Jawa ke Pak Didit, surat sudah kita sampaikan, tapi mungkin karena juga badan baru dan lainnya, kita menunggu kabar dan lainnya, belum bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Tapi upaya itu sesuai dengan masukan dari Pak Sekda waktu itu, sepertinya kalau ngomong abrasi itu harus dari pusat gitu. Nah kita coba Pak mohon izin Pak Kadis Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Malam hari ini sebenarnya kita pengen ngobrolin abrasi ini dalam rangka Radar juga pengen bermanfaat Pak, selain memberikan informasi kepada masyarakat, pengen ngobrolin soal kira-kira apa yang menjadi dampak yang luar biasa. Tadi sebenarnya pengen saya tanyakan itu mulai dari Pak Dedion, tapi tadi ternyata sudah banyak menyampaikan soal apa yang dilakukan dan yang terjadi di Kota Tegal. Dan ternyata saya belum ngomongin soal Pak Abdullah Sungkar ketika banyak kritik, masukan dan lainnya, itu juga sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota. Kita kepengen sebenarnya pernyataan dari Jawa Tengah, Gubernur Pak. Waktu sekarang sudah jam 10, paling tidak kalau bicara media itu kita butuh pernyataan dari pimpinan-pimpinan daerah soal abrasi ini Pak. Ya paling tidak anggar bahasa Tegale, ben beritanya jos gitulah kira-kira Pak. Biar lebih gayeng dan lainnya, terus terang tema ini juga tidak lain seperti pengamatan dari Pak Abdullah Sungkar yang kemarin kita untung di Kota Tegal ada pengamat perencana kota Pak, daerah-daerah lain nggak punya. Jadi paling tidak ketika ada kejadian, ada program yang dilakukan oleh pemerintah, ada pengamat atau pemerhati yang kemudian memang punya legitimasi atau kompeten memahami itu. Nah, sebelum ke pimpinan daerah, kembali lagi nanti ke Pak Wali Kota meskipun tadi sudah menyampaikan, dan ke Pak Jarwo, kita pengen menyampaikan nyatanya, kita pengen mendengarkan sebenarnya kenapa sih Pak Abdullah Sungkar itu pernah menyampaikan begini Pak, itu 10 tahun ke depan paling tidak 10 senti turun tanah akan turun kalau tidak ditangani. Kalau tanah sudah turun, abrasi semakin ke sini, ada potensi tenggelam. Kita pernah menyatakan begitu. Nanti kita juga minta Pak Ketua Dewan Pernyataannya. Mungkin kita awali dulu dari Abdullah Sungkar Pak, biar sebenarnya seperti apa yang pengamatan Pak Abdullah Sungkar dalam persoalan abrasi Pantura potensi tenggelam ini. Kasih aplaus untuk Pak Abdullah Sungkar. Monggo Pak, silahkan. Terima kasih Radar Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan terima kasih undangannya Radar Tegal, seluruh jajaran direksinya, dan para wartawannya yang menjadi sahabat saya sudah hampir 20 tahun lebih. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Tegal, yang saya hormati Bupati Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, yang saya hormati Bapak-bapak yang mewakili Gubernur Jawa Tengah beserta jajarannya, yang saya hormati Forkompinda Kota, Kabupaten, dan Provinsi, serta seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Sebetulnya tadi yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota itu kalau kuliah hidrologi Pak, itu sudah 2 semester Pak. Berarti menguasai gitu kira-kira. Sudah sangat menguasai. Hanya sedikit catatan Pak, kalau yang Margadana itu memang banjir Pak, bukan genangan. Itu adalah banjir kiriman dari Kabupaten Tegal. Jadi pada saat polder itu direncanakan, ada 3 catchment area yang berpotensi mengirim banjir ke Kota Tegal, yang diintercept baru 1 yang berada di wilayah administrasi Kota Tegal. 2 lainnya itu yang di Kabupaten Tegal itu yang berasal dari Lumingser. Kemudian tentang abrasi,
sebetulnya pemerintah Kota Tegal itu sudah sangat aware, bahkan pada tahun 2010 Kota Tegal sudah memiliki master plan penanganan abrasi di Kota Tegal. Wih, kira tepuk tangan untuk Kota Tegal. Dan tadi saya berdiskusi lewat WhatsApp dengan staf Pak Wali, sebetulnya DPUPR Kota Tegal juga sudah memiliki master plan drainase kalau tidak salah tahun 2023. Masalahnya Izin mic Mas, hanya satu, dalam ada peribahasa dalam bahasa Arab Pak Wali, dan saya yakin Pak Wali sangat senang pasti akan dicatat peribahasa ini. Al-fulus yuhyi nufus. Jadi yang bisa menghidupkan segala sesuatu, termasuk bisa menghidupkan master plan ini dieksekusi, fulus Pak Wali. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh daerah, kota, dan kabupaten. Master plan tahun 2010 saja itu memerlukan biaya di luar pembebasan tanah dan jalan yang sejajar dengan garis pantai 20 miliar angka tahun 2010. Kalau sekarang melihat dari best practice dari Pekalongan yang 1,5 triliun. Nah, apakah penanganan abrasi ini hanya dari soal teknis bangunan pantai? Sebetulnya tidak. Sistem tata ruang, terutama penggunaan lahan, juga sangat berperan di dalam terjadinya abrasi ini. Seperti Muara Reja yang semakin ke barat itu, bahkan sekarang nyambung sampai ke Margadana. Kalau di dalam istilah urban design atau perancangan kota itu disebut dengan urban sprawl. Artinya pertumbuhan perumahan yang acak, Pak Oli. Nah, ini yang perlu dikendalikan. Karena ada air hujan yang mengalir dari darat ke laut, dan ada air laut yang mengalir ke darat. Repotnya Pak Wali, Tegal itu tidak punya drainase, Pak Wali. Kenapa saya katakan Tegal tidak punya drainase? Drainase yang ada sekarang ini adalah warisan dari sistem irigasi. Sifat dari irigasi itu meninggikan air, sementara drainase menurunkan muka air. Sehingga kalau Pak Wali lihat di jalan Sipelem, sebelah timur ada saluran, air nggak bisa masuk ke situ, Pak Wali, karena itu adalah tersier. Itu bukan itu irigasi, bukan drainase. Kemudian rata-rata elevasi dari saluran yang ada di Kota Tegal itu minus 60 cm. Sementara tahun 2000 itu tinggi pasang maksimal masih 80 cm. Itu kita sudah tekor 20 cm. Sekarang pasang tertinggi sudah mencapai 110 cm. Kalau elevasi drainase kita itu 60 cm, berarti potensi tinggi rob maksimal itu 50 cm, Pak Wali. Jadi silahkan dicek angka-angka saya ini benar atau tidak. Itu belum termasuk apabila terjadi backwater. Artinya apa? Air hujan yang mengalir dari selatan bertemu
ketemu dengan air pasang, ketemu di muara, air tidak bisa mengalir ke laut, sehingga genangan semakin tinggi. Ini ada beberapa penyelesaian teknis dan semua sudah ada desainnya di laci Pak Wali Kota. Tinggal laci sebelah ada uangnya atau tidak, Pak Wali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Sungkar yang sudah memberikan paparan. Ternyata dari sekian masalah yang terjadi khususnya soal abrasi atau rob dan lainnya di Kota Tegal, sebenarnya master plan-nya sudah ada. Sayangnya tinggal pelaksanaan, kira-kira begitu ya Pak. Saya sebelum ke kota masih ada yang Pemalang Pak. Sebelum nanti saya minta Pak Ketua Dewan ngomong kira-kira dengan anggaran yang dipotong jauh dari sana, apalagi omongan Pak Abdullah Bus gitu misalnya, Laisal Fulus tidak bisa melaksanakan, anggarannya harus seperti apa atau ada solusi lain. Tapi di Pemalang ini juga ada 11 desa yang saya tahu selalu terkena rob. Ini juga masalah. Apakah di Pemalang juga sudah ada master plan seperti Kota Tegal? Kalau sudah ada master plan Pak, tinggal masuk ke gubernur, tinggal masuk ke pusat, kira-kira begitulah ya Pak. Silahkan Pak. Izin Mas. Oke. Tes. Yes. Silakan dari Pemalang. Izin Bapak nggih dari Pemalang. Jadi kalau Pemalang itu ditarik ada 16 desa Pak. Nggih, yang parah itu ada 12. Nggih. Yang di Ulu Jami ya, Pak? Nggih, di Ulu Jami, khusus di Ulu Jami. Sehingga di Ulu Jami itu penduduknya harus siap-siap jam 4 sudah masuk rumah. Kenapa? Karena sudah naik. Nggih. Yang cilaka kan mau sholat dan sebagainya kan susah Pak. Itu hampir setiap hari muncul seperti itu. Nah tentunya langkah yang dilakukan pemerintah ini, kita kemarin baru mampu bikin tanggul baru 1,2 kilo. Tanggul Pak? Nggih, sudah kita mulai. Yang bikin Pemkab Pemalang Pak? Nggih, Pemkab dengan masyarakat. Wah ini luar biasa. Itu pun baru 1,2. Pada kebutuhan kita kan ada 14 yang di pokok itu Pak. Sehingga kalau mengandalkan APBD itu bermimpi kan itu kayak bermimpi saja. Nah tentunya ya kita Pemkab mencoba istilahnya bahwa nyengket yang di pusat kan seperti itu. Karena tanpa bantuan dari pusat tidak mungkin dilakukan. Nah tentunya saat ini yang sudah dilakukan kalau master plan proses sudah Mas. Insya Allah sudah. Nggih. Ini karena Pak Bupati pokoknya tahun ini harus selesai. Berarti masalahnya tidak jauh beda dengan Kota Tegal ya Pak? Sama. Laisal Fulus tadi. Sehingga sekarang saat ini bisanya cuman program Pak Bupati setiap Jumat nandur pohon mangrove. Sehingga program Magri Segoro itu kita setiap Jumat itu tidak boleh ada rapat apapun. Tiap Jumat itu Jumat bersih sama Jumat nandur. Itu yang saat ini baru kita bahaskan karena folusnya kan belum ada gitu Pak. Terima kasih. Mangrove ya Pak. Saya pikir itu juga salah satu solusi daripada menunggu dana yang belum ada Pak. Solusi kepepet kan itu ya Pak. Solusi terpepet. Baik, terima kasih. Tasih aplaus untuk teman-teman Pemalang. Ternyata masalahnya tidak jauh beda. Kita sebelum ke provinsi Pak Asisten, ini lagi-lagi ngomong soal anggaran. Dan yang biasa bahas itu ada Pak Ketua Dewan gitu kira-kira. Pak Ketua, persoalan abrasi memang kalau tadi di Pemalang juga luar biasa. Pak Ketua Sungkar juga mengatakan perlu penanganan yang serius. Sholat kudu nang dhuwure kali gitu ya, nang dhuwure air dan lainnya. Gimana Pak dengan kondisi yang masalah yang terjadi ini? Pandangan teman-teman Dewan dalam hal ini Pak Ketua melihat soal Kota Tegal. Silakan Pak Ketua. Terima kasih yang saya hormati semuanya. Jadi yang pertama yang berkaitan dengan penanganan banjir dan rob, bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Pak Abdullah Sungkar terkait dengan master plan sistem drainase di Kota Tegal, ini kan perlu kita kaji ulang Pak. Betul. Karena apa? Master plan itu dibuat tahun 2010, sekarang 2025, 15 tahun yang lalu. Bahwa kita kadang-kadang dibatasi oleh sebuah kewenangan.
Ya. Bahwa sungai-sungai besar ini menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Ya, betul. Wilayah pesisir pantai ini menjadi kewenangan provinsi. Nah, ini yang kemudian harus kita duduk bersama antara pemerintah Kota Tegal dengan provinsi. Sebenarnya siapa sih yang akan menangani ini? Ya. Kalau kemudian kita terus mengandalkan pemerintah provinsi Jawa Tengah, sementara Bangkoknya belum pernah turun-turun, ya sampai kapanpun, Aduh, ya. hancur lah. Anggota dewan sudah nggak ada ini Pak, anggota dewan provinsi Pak. Terus kemudian berkaitan dengan abrasi, bahwa dulu penanganan abrasi di Kota Tegal menggunakan growing Pak, bukan sistem green wall dan lain-lain, tapi growing. Karena growing ini salah satu fungsinya adalah menangkap pasir. Ya. Nah, jadi ketika kemudian gelombang besar tertangkap oleh growing ini, nah kemudian akan timbul sedimentasi, sehingga kemudian tidak terus tergerus. Persoalannya adalah growing-growing yang telah dibangun di pemerintah Kota Tegal ini sudah lama sekali, sudah hampir tenggelam dan belum pernah diperbaiki, ditinggikan dan lain-lain. Jadi kalau memang lebih menghemat daripada membangun green wall yang direncanakan oleh pemerintah pusat, maka akan lebih baik kita bangun growing-growing dengan meninggikan growing-growing yang sudah ada. Dan ini terbukti Muara Reja bertahan abrasi sampai sekian tahun karena bukan karena growing tapi karena growing. Karena growing. Iya, persoalannya perawatan growingnya yang sampai sekarang belum pernah dilaksanakan. Sekali lagi itu semua karena wilayah pesisir adalah menjadi kewenangan pemerintah provinsi Jawa Tengah. Provinsi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Ketua DPRD kita. Banyak hal yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua DPRD. Ternyata solusinya tidak mesti Pak? Wall Pak? Growing sama, kalau solusi di Kota Tegal growing cukup bagus menurut Ketua DPRD. Tapi pemerintah pusat akan mencanangkan Great Wall gitu ya. Great Wall itu tanggul laut itu ya Pak. Tembok laut. Ternyata ketika ngomongin soal penanganan pantai, Kota Tegal pernah melakukan dengan anggaran yang ada meskipun kewenangannya provinsi. Artinya boleh Pak ternyata. Tapi itu pun kalau Kota Tegal ada anggaran. Lagi-lagi anggarannya soal anggaran. Menjadi kewenangan provinsi ketika banyak daerah-daerah yang pengen ada penanganan baik growing maupun Great Wall Pak, tebing laut. Ini ada rencana Pak. Tadi Bangkup saja nggak turun-turun nih ke Kota Tegal kalau kata ketua. Sayangnya ini Pak mewakili Ketua DPRD tadi sudah pulang. Saya salut Pak Oni itu. Tadi padahal dari pagi di sini karena terapi, karena pengen sarap kejepit Pak, karena pengen hadir dia sarap kejepit, kita sangat apresiasi tadi. Kalau masih ada tetap saya taleni, saya uruti Pak, tapi sayangnya sudah pulang. Nah ini beberapa tanggapan pernyataan yang dari Pak Abdullah Sungkar, Pak Wali Kota tadi sudah banyak Pak. Biar langsung provinsi ini, karena Pak Ketua Dewan juga sudah mengatakan kewenangan provinsi yang sebenarnya lebih banyak. Meskipun apakah nanti provinsi akan melempar ini kewenangan pusat gitu kira-kira apa bagaimana? Atau Pak Wali dulu nih mau menyampaikan, silahkan Pak Wali sebelum Kak Sarwa. Baik, terima kasih. Tadi yang disampaikan Pak Abdullah Sungkar ya, yang berkaitan dengan master plan Pak. Ya. Sebetulnya master plan pun dari tahun 2010, 15 tahun yang lalu pun sebetulnya hampir sama, titik koordinatnya itu sama. Yang membedakan sedimentasi saja, sama volume curah hujan sama air pasang saja. Sebenarnya titiknya pun perubahannya nggak banyak, betul yang disampaikan Pak Abdullah Sungkar. Jadi titik koordinatnya itu banjir dari Margadana, ya sampai robnya itu dari Mintaragen sampai Tegalsari sampai Muara Reja, titik RW-nya aja satu RW. Jadi hampir genangan airnya pun dari dulu itu kurang lebih itu hampir sama. Yang membedakan sedimen sama volume curah hujan sama pasang ini air pasang saja naiknya. Jadi hampir sama sebetulnya. Cuma kembali lagi ya, kami sudah mengusulkan beberapa ya yang disampaikan tadi juga sudah disampaikan semua. Ya kita saja itu mengusulkan anggaran Pak.
ini sampai 2 jalur dengan surat yang sama, nilai nominal yang sama, ke pusat dengan di provinsi cepet-cepetan Pak. Jadi agak setengah ngancam juga ini sudah. Siapa yang kira-kira respon? Habib Hajar gitu ya Pak? Iya, ini dua-duanya betul. Ini Pak Mulya, surat-suratnya dua-duanya ya Pak. Sebetulnya ini kalau sudah suratnya ini nyampe, surat cintanya, balasannya juga baik, ini anggarannya turun, ini sudah mengurangi, betul-betul mengurangi ya. Karena titik panjangnya kita hanya terpanjang Muara Reja sampai Kajongan hanya 1,9 ya. Ya, titiknya yang paling dominan kita hanya 1,9, sedangkan Tegal Sari sama Mitaragen ini hanya berapa titik aja, 2 saja itu, mungkin itu ya. Baik, siap Pak Wali Kota. Ternyata Pak Wali Kota sangat menguasai soal kondisi yang terjadi di Kota Tegal Pak, dan ternyata sudah masuk itu baik Kota Tegal maupun Pemalang ke provinsi maupun ke pusat sama Pak. Sudah dua-duanya sudah masuk. Saya mau tanya kabupaten, mau tanya Brebes, orangnya nggak ada. Mungkin momentum ini Pak, baik meskipun diwakili oleh Pak Asisten, barangkali Pak Asisten bisa menyampaikan, bisa ngegos gitu. Pak Sujarwanto nanti biar ngawal. Ya, maksudnya begitu Pak. Silakan Pak. Barangkali mau pernyataan, saya akan kawal gitu kan, kita nggak tahu Pak. Silakan Pak Darwo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hidup di wilayah pantai itu memang menghadapi satu kondisi dinamis, karena air ya dinamis gitu. Nah, maka ada 2 hal yang mesti dibedakan antara pengaruh pantai terhadap arus laut dan gelombang laut ya. Kalau 2 hal itu dampaknya adalah pada kondisi tertentu pantai itu pasti terjadi abrasi. Tapi sisi lain akan terjadi sedimentasi yang disebut dengan agresi. Maka ada satu daerah yang akan terabrasi, tergerus, ada satu daerah yang akan terjadi penambahan daratan atau sedimentasi atau agresi, tapi itu currency yang berpengaruh ya. Gelombang laut dan arus laut. Nah, khusus untuk Jawa itu ada pengaruh yang berikutnya lagi, yaitu antara air permukaan laut yang naik karena proses perubahan iklim secara global itu, dan itu di state dari data laporan berbagai jurnal itu kira-kira 1 senti per tahun itu kenaikan muka air laut gitu ya. Jadi kalau seandainya 10 tahun kita sudah harus memitigasi, oh besok lautnya akan naik 10 senti gitu kan. Nah, tapi sekali lagi khusus Jawa Tengah bagian utara itu ada 13 kabupaten kota yang berada di garis pantai. Di selatan ada 4, sehingga total kita ada 17 kabupaten kota berada di pinggiran pantai. Di selatan tidak ada dinamika itu, yang ada dinamika arus laut. Memang ada gempuran abrasi, ada sedimentasi, tapi di selatan juga kuat karena ada batuan gamping di selatan dan batuan old andesit formation dari andesit dan breaksea di sana yang kalau dihantam itu lama abrasinya gitu. Nah, sekarang kita di utara. Di utara itu ada proses yang sebenarnya saya sendiri secara pribadi bagian dari Pemprov Jateng itu mengamati proses transgresi regresi itu sudah kita lakukan sejak tahun 90-an. Data kami di beberapa datum pengukuran tentang permukaan tanah sudah kita lakukan. Nah, apa yang terjadi termasuk kemudian belahan seismik utara selatan untuk mengetahui profil tanah di Pantura. Dan itu untuk daerah-daerah pantai yang sedimen ternyata terjadi penebalan daratan, tipologi sedimennya tipologi pantai.
tapi terkadang tipologi laut tenang agak dalam. Nah, itulah yang terjadi. Bahkan kita juga melakukan pemboran di Pantai Semarang, itu 150 meter itu belum tembus batuan dasar, masih karakter sedimen pantai. Artinya di kedalaman 150 meter di bawah muka tanah itu dulu pernah pantai. Nah, sedimen, ya Pak. Ya, jadi cara sedimen tipologinya sedimen pantai. Nah, itulah yang kemudian, oh ternyata ada sekuen suatu masa hidup. Kalau usia manusia nggak bisa terukur karena usia geologi itu hitungannya itu tidak seusia hidup life cycle kita. Sehingga kadang kita tidak menyadari, tapi bukti empirik sedimen itu mengatakan bahwa pernah suatu masa yang ada di bawah sana itu pernah menjadi pantai. Nah, jadi itulah yang kemudian pernah turun, pernah naik, pernah turun, pernah naik. Nah, pada saat kita hidup ini, pantai, dasar pantai kita sedang mengalami turun. Nah, itulah maka di daerah wilayah kita yang sedimen hari ini itu harus disadari di Pantura pasti akan terjadi proses transgresi regresi itu oleh pengaruh tektonik besar yang tekanannya dari utara selatan. Atau kalau gampangnya, kenapa sih di Kebumen sekarang ketemu batuan yang bisa hanya terjadi di palung laut? Nah, palung laut itu sekarang di mana? Kalau kita lihat Google Map, palung laut itu sekarang kira-kira 1000 kilo dari Jawa. Nah, itulah sebenarnya pernah di sana tapi sekarang sudah di Kebumen. Jadi ini proses geologi yang panjang. Atau kalau kita lihat Jongko Joyoboyo, Jawa itu disebut sebagai sampah yang terangkat. Artinya ada sedimen yang sekarang menjadi daratan. Maka batuan di Jawa Tengah bagian timur ke arah timur ini berbeda dengan Jawa Barat. Karena Jawa Barat itu bagian patahan dari jalur Sumatera. Nah, jadi inilah sedimen baru, maka pernah transgresi, pernah regresi. Nah, jadi seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya. Kehidupan itu menghadapi dunia, menghadapi fakta alam itu hanya ada dua pilihan. Apa kita menginklusinya atau kita mengeksklusi dari kondisi itu. Itulah yang kemudian pada saat itu kita sarankan Kota Semarang, Kota Demak, Demak bagian barat, ya tata ruangnya dibenahi. Jangan dibebani. Maka tindak lanjut yang pertama adalah yuk kita menata ruang. Kalau tahu bahwa itu dari sedimen, ya jangan dikembangkan. Memang kalau di utara Jawa jangan dikembangkan untuk heavy industry, bahkan kemudian mengurangi beban itu. Terus kemudian klaimnya adalah pemompaan air tanah. Betul bahwa terjadi pemompaan tanah itu besar. Maka tahun 93 kita sudah menerbitkan keputusan tentang pembatasan pemompaan air tanah baru di Semarang dan sampai Sayung. Itu sudah. Dan saya pada saat kemudian ke arah sini, kami sangat tegas. Bahkan harus melawan investor segede apapun, saya dengan tegas mengatakan tidak bisa menerbitkan izin pemboran air tanah. Dan itu tegas. Dan air permukaan tanah sekarang di Semarang apa? Terjadi naik. Tapi tetap ambles, tapi paling tidak kecepatannya menurun. Nah, jadi, sekarang yang terjadi apa? Pekalongan hal yang sama. Itu sudah dalam pantauan kita kapan air permukaan turun dan kemudian terjadi intrusi air laut itu sudah kita pantau. Nah, Tegal sebenarnya ada mulai, tapi memang belum ada studi yang khusus karena kasusnya tidak sehebat Pekalongan dan Semarang. Nah, jadi seperti itu. Maka pertama, tata ruang kita harus tertib. Yuk kalau tahu itu sedimen pantai, jangan dibebani dengan tata ruang yang berat. Nah, itu yang pertama. Nah, berarti gini Pak, ada ndak master plan yang sudah diberikan oleh Kota Tegal Malang itu kajiannya sama dengan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi? Apakah kemudian gara-gara kajiannya agak berbeda terus anggaran yang kok, tapi tata ruang dulu yang kemudian ditata gitu misalnya? Enggak, gini. Perkara desain itu enggak masalah, itu kan desain itu kan desain teknis. Kalau mau dilakukan kemudian kewenangan, maka tak jelaskan dulu.
Nah, maka pertama kita ajak yuk tata ruangnya bagus dulu dan kita tertib. Nah, permukiman yang tumbuh di pantai juga kita batasi kan gitu. Maka mestinya harus naik. Di Semarang kan udah tegas tuh, di bawah kalau ada pabrik udah ditutup lagi. Mereka disilahkan bahkan lari ke Kabupaten Semarang juga tidak ada persoalan gitu. Nah, jadi memang harus itu yang kita mulai. Nah, kemudian yang kedua, upaya berikutnya, kalau sistem tadi ada memang betul, jadi irigasi dan drainase pasti beda. Mendrainase itu mengeringkan suatu wilayah kan gitu. Maka salurannya pasti beda dengan pada saat kita mengairi kan gitu. Dan itu betul sekali. Nah, makanya bagaimana kemudian desain itu harus dibiayai? Sebenarnya dana itu selalu ada. Apakah masalahnya cukup atau tidak? Kedua, punya komitmen politik yang kuat atau tidak? Jadi itu. Dan kemudian yang kedua, jangan lupakan dengan kekuatan gotong royong. Suatu kondisi alam itu dengan kekuatan kita sebagai bangsa, kekuatan kita adalah gotong royong. Nah, gotong royong itu bukan berarti harus semua iuran, tapi kalau sikap hidup dan cara hidupnya juga peka terhadap itu, ya insya Allah akan bisa pengurangan. Nah, jadi seperti itu. Nah, maka apakah kami akan mengawal? Ada satu program yang kemudian memang di provinsi sendiri, yuk kita Magri Segoro seperti dari Pemalang tadi. Artinya mencoba menghalangi proses-proses abrasi yang terjadi di garis pantai. Yang kedua, sebenarnya menjebak sedimen agar kemudian bisa masuk sana. Sungai yang dangkal dikeruk, dangkal lagi enggak dangkal. Kalau daerah hulu sedimennya tidak dikendalikan. Jadi enggak bisa penanganan parsial, enggak bisa. Nah, kemudian yang ketiga, kita ada program nasional untuk tanggul laut. Inilah yang kemudian dalam konteks itu sedang ada studi yang harus sangat kuat untuk apa yang saya jelaskan tadi, dan ini sudah menjadi bagian diskusi yang kami sampaikan. Praktek pengalaman yang kita lakukan mengawal pantai utara Semarang itu dengan penjelasan pada badan otorita ini. Saya sudah 2 kali diskusi dengan beliau-beliaunya dan ini sudah menjadi masukan penting. Tapi yang terpenting lagi, bahwa atas dasar itu penentuan garis pantai kita ini kan masih dibuat garis pantainya berdasarkan Badan Informasi Geospasial. Nah, tapi kita mencoba untuk mengeluarkan tata ruang yang mengamankan hak sosial, hak warga atas pernah memiliki itu pantai. Maka tata ruang provinsi sudah menetapkan garis pantai itu berdasarkan garis pantai terluar yang pernah ada di Jawa Tengah, dan itu akhirnya sekarang menjadi acuan nasional. Nah, itu artinya apa? Kita mengamankan bahwa sejarah pantai di situ dan kita akan proyeksikan ke situ, dan itulah nanti yang kita sodorkan kepada pemerintah pusat pada saat membuat tanggul laut itu. Jadi itu upaya yang sini. Nah, jadi sekali lagi, pada saat ketidakmampuan, apakah kita harus melawan alam? Tidak harus. Maka tadi sekali lagi, hidup itu menginklusi masalah atau kita harus eksklus dari masalah. Itu suatu pilihan. Maka kalau kita paham tentang koeksisten dengan kondisi alam, pasti pola hidup di wilayah pantai pun akan berubah dan akhirnya mulai nyaman. Di Sayung kita sudah ajari bagaimana kemudian mereka hidup memang di atas air, koeksisten dengan rob gitu. Nah, jadi sekali lagi, sebenarnya kalau kita memaksain semua desain harus digarap, itu boleh jadi adalah dalam kemampuan kapasitas kita. Kalau mau dipaksa, itu otoritas provinsi, nanti dulu kita amati provinsi yang mana gitu. Jadi ini bukan saling melempar, tapi sekali lagi menyikapi sebuah desain, saya sangat sepakat untuk terus kita dinamikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru. Jadi gitu. Nah, sekarang pun pompa-pompa di pantai kita sudah geser dari BBM ke energi listrik. Tapi nanti listrik pun akan kita ganti lagi dengan surya, dan itu sudah mulai kita mulai. Nah, artinya ini nanti yang akan kita lakukan, dan mudah-mudahan seperti Belanda pun pada saat memutuskan pompa kan mereka pakai energi listrik dari angin misalnya. Jadi inilah yang sedang kita terus kembangkan, dan kita menghadapi hidup yang realistis, bukan hanya sekedar pengen selesai karena dalam ketidakmampuan kan gitu. Siap. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Sarwo, luar biasa sekali penjelasannya.
Paling tidak malam ini kita pulang tidak hanya ada soal penghargaan, tapi pulang bawa pengetahuan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Pak Jarwo. Soal abrasi tidak mesti, soal rob tidak mesti solusinya dengan tanggul gitu. Tapi ada hal-hal lain yang kemudian tadi disampaikan kajiannya oleh Pak Jarwo, dan mudah-mudahan ini juga masyarakat tahu. Ini live kebetulan Pak Jarwo. Jadi masyarakat pesisir pantai paling tidak tahu tentang sebenarnya harus melakukan apa di sana. Penjelasan Pak Jarwo sangat luar biasa dan mencerahkan sekali kepada kita semua. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Bapak sedikit. Tadi saya calon KONI, alhamdulillah tadi malam sudah terjadi pemilihan. Pak. Oh siap. Selamat. Dan saya terpilih menjadi ketua KONI. Live ke Pak. Live. Selaku penyandang dana. Oh, penyandang dana luar biasa. Ini selamat lagi. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sarasehan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan oleh seluruhnya, bisa didengar oleh masyarakat tidak hanya Tegal tapi Pemalang dan se-Indonesia Raya. Sekali lagi atas nama moderator saya ucapkan mohon maaf sekali lagi dan saya serahkan kepada MC untuk menutup acara. Kasih tepuk tangan untuk saya semua. Dari saya cukup sekian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas aja dipleroi, Mas aja dipoyoki. Tinggal aku kudu ngerti cara, aja ditinggal kapribaden ketimuran. Jaman mbok yo sing eling bab apa. Baik. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara Sarasehan dan Radar Tegal Award 2025 malam hari ini. Boleh tepuk tangan yang terakhir sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tamu undangan atas kehadiran dan kebersamaannya pada malam hari ini. Semoga acara malam hari ini dapat memberikan manfaat ya dan juga wawasan serta inspirasi bagi kemajuan daerah kita. Mewakili seluruh panitia yang bertugas, kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Saya Ayah Stefani selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.